Hmm. Mungkin gini, mengenai teknologi yang akan bikin misalnya software anti gempa, Bukan software, itu hardware. hardware anti gempa. Itu kan mungkin mereka bisa memfavorit akan begitu karena mereka tidak melihat dasar ilmiahnya gitu kan, karena teknologi akan melompat terlalu jauh gitu Ya kan. itu, karena teknologinya melompat terlalu jauh dan pengetahuan mereka terbatas, tapi mereka sombong. Oh gitu. Iya, mereka tuh merasa bahwa mereka paling pintar. Itu masalah. Mereka tidak mau mempelajari. Iya, begitu kita ajak pembuktian mereka nggak mau, karena takut akang yang terbukti benar. Tapi Akang bisa membuktikan misalnya dari konsepnya. Bisa lah. Konsepnya. Maksudnya Kan dari alatnya udah ada, buktinya sudah jelas, kita udah pasang di mana-mana kan itu alat. pernah teknologi akan dicuri kan? Kalau emang Curi aja kalau bisa niru. Kalau identificator IC-nya kan bisa dirubah sama akang. Mereka punya nggak teknologi untuk merubah IC-nya? Oh gitu. Iya, Ya, silakan aja. orang barat yang benar-benar mereka benar-benar kompeten dalam riset kan, pasti mereka bakal melihat teknologi Akang gitu. Iya, silakan aja. Kan ilmu itu tidak boleh dimonopoli, ilmu itu milik Allah. Jadi kalau misalnya ilmu kita dicuri, nggak usah nyuri lah. Minta aja akan kasih Minta. kok. Iya. Ada gitu kan yang minta kan? Ya, belum ada. Belum ada. Tapi nggak pada ngerti. Bikin curiga di lain, bikin curiga bagaimana? Udah, sama mau bagi-bagi teknologi malah sekarang kamu mau bagi pupuk gratis kan ke petani. Nah, ya. Soalnya ilmu itu tidak boleh dimonopoli. Ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Akang mau patenin nggak? Nggak akan. Masa sih? Nggak boleh. Masa nggak mau? Nggak boleh. Ilmu itu milik Allah, bukan milik kita. Kalau misalnya Akang bikin software anti gempa itu kan Akang yang menemuin. Bukan software, hardware. Hardware anti Kalau gempa. misalnya orang minta Jepang mau bikin, silahkan. Akang mau aktifkan. Enggak, sok aja. Ilmu itu milik Allah. Jadi yang dinilai nggak akan dibawa hak kita mah ke akhirat, nggak akan. Yang dibawa mah jariahnya kegunaan ilmunya itu. Oh gitu. Jadi jangan dipatenkan. Iya, jadi bisnis. Jangan. Ini kalau diklaim Jepang gitu, misalnya Jepang nemu, wah ini software anti gempa. Alhamdulillah. Patenkan ke Jepang gitu. Biarin aja. Itu dijual ke Indonesia kan? Iya, biarin aja. Kan itu poin buat akang nanti akhirat kan akang dianiaya gitu. Iya, dia akan banyak poin. Keuntungannya nanti di akhirat bukan di dunia. Masa gitu kan? Ya harus begitulah. Kan manusia mah tugasnya untuk ibadah, bukan untuk cari duit kan. Akhirnya itu di bisnisnya pemalang rugi ya. Nah gitu itu. Kita rugi gitu. Kan untung rugi mah gimana pikiran. Gimana ini untung rugi mah. Bukan gimana kenyataan. Enggak. Teknologi akan dicuri kan? Enggak dicuri. Minta aja, nggak usah nyuri. Kalau mau nyuri, sok aja kalau bisa nirunya. Takkan bisa. Sok. Soalnya kunci untuk merubah itunya si mesin itu baru akang yang bisa. Jadi akang nggak khawatir dicuri, sok aja makanya bebaskan dari paten ini, sok aja tiru kalau bisa. Merubah molekular IC-nya itu kan baru akang pun yang bisa. Baru akang yang bisa. Tapi itu bisa dipelajari nggak kan? Bisa dipelajari. Berangkatnya dari mana? Al-Quran lagi? Enggak, belajar aja ke akang. Jadi akang ajarin caranya. Oh gitu? Iya. Karena dia ada profesor di Jerman gitu, datang ke Boleh. Akang gitu ya. Boleh. Tapi artinya dia harus belajar dari awal lagi kan? Iya. Karena selama ini ilmu yang dia dapetin Ya. Masa kosongin dulu di otaknya. awal lagi dia belajar. Misalnya, Iya. Betul ya. Alat anti gempa itu sendiri gitu. Iya. Akang udah membuktikan kemana-mana. Ya udah membuktikan. Ya waktu di Jogja itu kan anak-anak tuh membuktiin. Itu kita ada laporannya gitu kan. Ada laporannya. Sebetulnya prinsip alat anti gempa itu begini. Prinsipnya lah. Prinsipnya ya. Satu, manusia itu khalifah fil ardh. Berarti kita itu khalifah di muka bumi. Oke. Dan kita harus mempelajari bumi itu bagaimana. Berarti kita harus tahu kan molekular tanah itu bagaimana. Dan tiap daerah itu molekular tanahnya kan beda-beda sifat, karakter dan sebagainya. Misalnya untuk daerah yang kapurnya banyak bagaimana molekularnya. Daerah yang ini apa yang banyak minyak bagaimana molekularnya. Nah, semua daerah-daerah itu kan semua juga rentan untuk bergeser kan. Karena ada pergeseran, pergerakan dan sebagainya. Nah, tinggal kita pelajari bagaimana itu pergerakan misalnya tsunami gitu kan. Misalnya pergerakan ada runtuhnya gua-gua bawah tanah itu apa penyebabnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita bisa perkuat semua molekular tanah itu melalui frekuensi dan gelombang tertentu, bisa dicegah. Meskipun tidak 100% gitu kan. Sewaktu-waktu kalau alatnya itu rusak ya ambrol lagi. Oke, sekarang saya nanya, ini hubungannya nih ya, saya kaitin sama ilmu pengetahuan yang saya dapat ya. Gelombang apa yang bisa sanggup untuk memperkuat? Karena gelombang paling kuat itu cuma gelombang elektromagnetik, radio.
Bukan. Elektromagnetik itu bisa kita olah kan ya. Itu kan Iya, elektromagnetik. Itu Mikro, gelombang mikro yang paling kuat saat ini. bukan gelombang mikro. Cuma gelombang bisa berubah jadi gelombang yang paling kuat, tergantung dari kebutuhannya. Nah, kalau untuk urusan tanah, mau nggak mau kita harus menggunakan ultrasound. Ultrasound, Iya, gelombang ultrasonik. ultrasonik. Iya, gelombang suara. Karena getaran itu bisa diredam oleh suara. Ya contohnya begini. Tahu stealth? Iya, pesawat kan? Ya, stealth. Stealth, kan? Itu kan untuk menghindari sonar ya. Iya, radar. Stealth, radar itu kan Radar. sonar itu kan suara. Iya, radar. Dia suara. Radar itu kan cuma amplification dari suara aja, itu kan disebarkan. Ini berbentuk longitudinal, transversal begitu kan. Itu kalau misalnya ada benda, itu kan presisnya seperti kelelawar, jadi terpantulkan dan disensor. Sensor. Nah, untuk meredam itu kita harus pakai suara lagi kan. Iya. Suara lawan suara. Stealth kan itu dia ngeluarin gelombang sendiri buat nyerap Iya. radarnya itu. Jadi Jadi mengeluarkan gelombang. Jadi nggak kelihatan. Iya. Nah, ini begitu juga. Kan itu menimbulkan getaran. Nah, getaran itu kan menimbulkan suara. Pergesekan itu ada suaranya kan. Apalagi pergesekan yang cepat dan keras. Nah, kalau misalnya kita kirim gelombang suara yang lebih besar, yang lebih tajam, itu bisa ngeredam. Dan si molekular tanahnya pun bisa lebih rapat. Tapi amplifiernya segede apa tuh kan bisa Nggak gitu? usah, yang penting tajam. Bisa gitu? Bisa. Kemarin waktu di Jogja segede gini alatnya. Begitu alat rekaman ini. Iya. Energinya dari mana kan? Energi dari baterai. Bisa gitu? Bisa. Makanya mama. Energi baterai cuma berapa? Penyalurnya ini, earphone. Terbukti gitu. Lihat, buktinya bisa. Dan alat kecil itu bisa menahan radius gempa banyak sebesar 30 km. Di bawah tanah. Cuman dengan alat itu. Ya, diameter 30 km dan kedalaman 30 km dengan alat segede gini. Tapi kok energi bumi kan besar sekali kan, maksudnya cuma bisa dikalahin dengan energi Ya itu. baterai. Energi gempa itu besar sekali loh. Ya biarin aja. Tapi energi kita bisa lebih besar. Nggak akan perkuat baterainya. Nggak ada rekayasa di baterai di energinya. Enggak. Display powernya. Rekayasanya di gelombang suaranya itu. Jadi kita menciptakan suatu gelombang yang dia itu intensitasnya itu tanpa putus. Tap. Nah itu memang mainnya di software. Dia akan itu emang penelitiannya juga lama itu. Kali itu bisa juga kalau misalnya untuk memperkuat molekul tanah, bisa juga untuk menggemburkan, ya sebaliknya juga bisa tuh. Sebaliknya bisa. Cuma yang sebaliknya akan belum bikin. Misalnya tanah yang tadinya gembur bisa jadi keras, Bisa. kalau keras jadi gembur, Bisa. oh, mahal tuh ya buat geologi ini mas, apa ini? Ya. Buat geologi mah lumayan nih harganya kan. Sekarang gini aja. Sekarang alat untuk mencari minyak. Ya. Itu kan pakai Teknik. teknik kan. Itu kan banyak distorsi. Ya. Karena penterjemahnya itu bukan dari hardware-nya tapi dari software-nya kan. Iya. Iya. Makanya lebih banyak salah titik. Itu ya untung-untungan. Ya. Kita kalau misalnya tahu ininya apa? Tahu triknya. Kalau kita tahu satu gelombang yang efektivitasnya itu 100%, feedbacknya juga bagus. Nah, kita nggak akan salah titik kok ini. Nggak akan salah prediksi. Kan tanah yang menyebabkan distorsi ya. Mohon. Karena apa? Seismik itu dengan getaran kan, boom, Iya. boom, gitu kan. Itu nggak efektif, nggak tajam. Nggak tajam. Gelombangnya iya. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.